Sekarang kita melihat kebijakan yang diambil pemerintah Jepang setelah terjadinya gempa, serta eksekusi kebijakan tersebut pada masyarakat. Bahan bacaannya bersumber dari penelitian yang dilakukan Ishiguro Yoshiaki yang diterbitkan pada tahun 2005. Mizuno Rentaro yang merupakan Menteri Dalam Negeri Kabinet Kato Tomosaburo berperan sebagai aktor utama dari pelaksanaan kebijakan darurat militer ini. Kita kembali lagi ke rumor. Rumor yang banyak terjadi di daerah Kanto disertai dengan intensitas tindak kriminal yang meningkat, yang kemudian memaksa pemerintah Jepang mengeluarkan dekret darurat militer. Jikeidang terbentuk dari akibat respon masyarakat menghadapi rumor orang Korea yang tidak kunjung terkendali. Masyarakat menaruh rasa takut, kemudian mereka berinisiatif melindungi kelompok mereka sendiri. Dekret darurat militer yang dilaksanakan kemudian memberikan lebih banyak kontrol pemerintah atas masyarakatnya. Dekret ini memungkinkan pembatasan akan munculnya gerakan yang memungkinkan akan terjadi di tengah kepanikan masyarakat. Darurat militer sendiri dilaksanakan di kota Tokyo dan 4 wilayah di sekitarnya. Untuk memahami tujuan dari dekret ini sendiri, kita harus melihat dua orang yang berperan besar dalam membuat dekret ini. Ada Mizuno Rentaro dan Akaike Atsushi, yang merupakan seorang gubernur prefektur Shizuoka. Mereka berdua bertanggung jawab langsung terhadap ketertiban umum setelah gempa Kanto terjadi. Mizuno sendiri memiliki pengalaman dalam mengurus peristiwa kerusuhan beras, Tokome Sodo. Karena pengalamannya tersebut, dia kemudian ditunjuk menjadi gubernur sipil Korea ketika gerakan kemerdekaan Korea tahun 1919 terjadi. Gerakan tersebut mengancam stabilitas pemerintahan kolonial Jepang karena hampir saja tidak dapat ditangani. Mizuno pergi ke Korea dengan ditemani oleh Akaike. Hari pertama mereka di Korea pada tanggal 2 September, mereka dihadapkan pada percobaan pembunuhan Gubernur Jenderal Saito oleh seorang Korea yang melempar bom di stasiun kereta api Seoul. Atas kejadian tersebut, terbangunlah persepsi Koreanofobi pada diri mereka. Apabila kita melihat pada kondisi setelah gempa yang serba kekurangan suplai makanan, ketidakpastian berita, korban jiwa perjatuhan, dan kebakaran yang menjalar, memungkinkan munculnya kelompok yang dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyerang pemerintahan Jepang. Setidaknya, hal itulah yang ditakutkan oleh pemerintah. Kecemasan akan terjadinya aksi serupa pada masa lampau yang kemudian dapat terjadi membuat pemerintah harus berbuat sesuatu. Tindakan tegas segera diambil dan Mizuno tentu meyakinkan pejabat lainnya untuk melaksanakan kebijakan darurat militer ini. Untuk mendukung hal tersebut, Akaike kemudian menjabarkan rumor-rumor yang sudah beredar mengenai kerusuhan Korea. Karena kerusuhan tersebut dapat digunakan sebagai alasan penting untuk segera melaksanakan darurat militer. Terus, rumor yang muncul sejak awal dikabarkan terjadi karena kehendak masyarakat sendiri yang telah terlanjur benci dengan orang Korea akibat dari propaganda. Jadi, rumor ini muncul dengan alami tanpa difasilitasi atau diproduksi oleh pemerintah. Tetapi secara tidak langsung berarti kebencian tersebut berasal dari akibat dari pemerintah yang mendoktrin masyarakat. Banyak kesalahan informasi yang membuat nyawa manusia menjadi tidak berharga. Bahkan peristiwa seperti ini dianggap memang sudah sewajarnya terjadi karena kecelakaan dan dipicu oleh kepanikan sehingga pembunuhan seperti itu tidak dapat terhindarkan lagi. Dukungan secara implisit dari pemerintah dan unsur-unsurnya yang bertugas mengamankan situasi menambah parah pembunuhan. Kamp pengungsian yang disediakan oleh pihak keamanan tidak ubahnya seperti kamp konsentrasi. Kamp Narashino di Chiba dikabarkan menjadi tempat menampung 3.200 orang Korea. Mereka yang sudah masuk ke sana sudah tidak ada harapan lagi untuk keluar. Mereka, orang Korea, tahu akan hal tersebut. Selanjutnya, kita menuju pada kronologi dari pembunuhan massal orang Korea di Jepang.